Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Lukman Hakim dari PPG Calon Guru Gelombang 2 2024 Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Wisnuwardana. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari topik 5, yaitu aksi nyata mata kuliah literasi dalam lintas mata pelajaran yang memiliki topik dengan judul pengembangan kecakapan literasi diri. Dari aksi nyata ini ada beberapa hal yang ingin saya presentasikan. Yang pertama yaitu pemahaman baru apa yang Anda dapatkan setelah mempelajari konsep reflektivitas. Yang pertama, dari sini saya memahami konsep reflektivitas itu sendiri, yaitu sebuah konsep dalam literasi yang berkaitan dengan kemampuan untuk melihat kembali proses pembelajaran literasi yang dialami oleh peserta didik maupun oleh guru. Kemudian konsep selanjutnya yaitu konsep naratif literasi. Saya memahami bahwa naratif literasi adalah tulisan reflektif dari seseorang dengan cara memanfaatkan cerita atau narasi sebagai bentuk media untuk mengembangkan kecakapan literasi. Dari kedua konsep tersebut, saya menarik kesimpulan bahwa literasi bukan hanya soal membaca dan menulis, tetapi juga tentang bagaimana makna dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan kegiatan membaca dan menulis tersebut. Dari hal ini dapat diketahui bahwa literasi melibatkan beberapa konteks, meliputi konteks sosial, konteks budaya, dan juga pengalaman pribadi yang membentuk cara kita untuk berinteraksi dan memahami sudut pandang dari sebuah teks. Kemudian selanjutnya yaitu setelah membuat naratif literasi, apakah Anda benar-benar yakin bahwa literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan Anda? Berdasarkan pertanyaan ini, tentu saja jawaban saya adalah iya. Mengapa demikian? Karena naratif literasi itu sendiri bisa meningkatkan beberapa kemampuan yang berpengaruh dalam kehidupan. Yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan interpersonal, kemudian yang kedua yaitu melatih kemampuan berpikir dan juga menganalisis, serta yang ketiga menambah wawasan dan juga informasi baru. Dan tidak lupa juga, naratif literasi ini juga bisa meningkatkan fokus dan juga konsentrasi, karena ketika melakukan naratif literasi ini kita harus fokus untuk membaca dan juga menulis dalam satu kesempatan yang bersamaan. Kemudian hal ketiga yang saya ketahui dari topik ini yaitu bagaimana pengalaman Anda mengenai literasi dapat menolong peserta didik untuk mempunyai budaya literasi. Saya memiliki beberapa solusi yang berkaitan juga dengan hal yang pernah saya alami atau pengalaman saya. Yang pertama bisa dilakukan dengan memberikan contoh simpel. Memberikan contoh yang simpel ini bisa dimulai dari diri kita sendiri sebagai pendidik maupun sebagai juga calon pendidik, yaitu dengan memberikan contoh melakukan kegiatan literasi di depan peserta didik, karena itu bisa memancing peserta didik untuk mengikuti apa yang kita lakukan dengan pembiasaan yang dimulai dari diri kita sendiri. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan topik yang relevan. Topik yang relevan di sini berkaitan dengan topik yang diminati oleh peserta didik. Digunakannya topik yang relevan ini untuk menarik peserta didik agar mau dan atau terpancing menggunakan topik relevan tersebut sebagai objek untuk literasi yang ia lakukan. Topik yang relevan ini bisa memantik minat dari peserta didik ketika ingin melakukan kegiatan literasi. Kemudian selanjutnya bisa dilakukan dengan menciptakan lingkungan literasi. Menciptakan lingkungan literasi ini merupakan bagian dari proses pembiasaan yang bisa mendorong peserta didik untuk mau melakukan literasi karena terdorong oleh lingkungan dan juga keadaan sekitarnya. Lingkungan literasi ini bisa dengan pembiasaan gerakan literasi sekolah, yaitu melakukan kegiatan membaca selama 15 menit sehari, kemudian membuat sudut baca di setiap sudut ruangan yang bisa membuat peserta didik beristirahat di situ sekaligus membaca bukunya, dan juga bisa dilakukan dengan menambah banyak koleksi buku bacaan agar peserta didik bisa kapanpun dan dimanapun membaca buku tersebut dengan sesuai topik yang relevan dan juga minat mereka. Kemudian langkah terakhir yang bisa saya lakukan berdasarkan pengalaman saya adalah mendorong terjadinya diskusi. Proses literasi ini sendiri tentunya menjadikan peserta didik memiliki pengetahuan baru dan juga pengalaman baru yang didapatkan dari proses literasi tersebut. Dengan adanya diskusi, mereka bisa saling sharing, saling berbagi pengalaman dan juga bertukar pikiran terkait dengan gagasan baru yang mereka dapatkan setelah mendapatkan literasi.
Ini merupakan hal yang baik untuk transfer ilmu pengetahuan yang tentunya bisa meningkatkan pengetahuan dari mereka sendiri. Kemudian selanjutnya yaitu sebagai seorang calon guru, hal apa yang paling ingin Anda lakukan untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi di lingkungan Anda? Hal ini adalah hal yang menarik karena ketika nantinya menjadi seorang guru, maka harus bisa meningkatkan budaya literasi yang ada di sekolah agar itu menjadi hal yang biasa dan melekat dilakukan oleh peserta didik dalam kesehariannya, terutama dalam menjadi guru bahasa Indonesia yang tentunya berkaitan dengan berbagai macam teks. Hal ini harus akrab untuk dilakukan oleh peserta didik. Baik, yang pertama yaitu menyediakan akses bahan bacaan. Akses dari bahan bacaan ini adalah kemudahan yang bisa ditawarkan kepada peserta didik untuk mengakses bahan bacaan tersebut dengan mudah kapan saja dan juga di mana saja. Hal yang paling simpel untuk dilakukan adalah dengan menyediakan berbagai macam bahan bacaan. Selain menyediakan berbagai macam bahan bacaan, tentunya juga dengan menyediakan berbagai macam tempat bacaan dimanapun dan di tempat-tempat yang memudahkan peserta didik untuk melakukan kegiatan tersebut. Nah, kemudian apabila buku bacaan telah banyak dan juga tempat untuk membaca juga disediakan di berbagai tempat, maka peserta didik bisa membaca apa saja buku yang mereka minati dan juga dimanapun tempat untuk membaca, sehingga seluruh tempat bisa mendukung kemudahan akses dan juga lingkungan literasi yang positif bagi mereka. Kemudian selanjutnya yaitu menjadi contoh teladan literasi. Menjadi contoh literasi di sini adalah mencontohkan kegiatan literasi atau melakukan kegiatan literasi di depan peserta didik secara langsung. Ini bertujuan agar peserta didik bisa mengetahui dan melihat contoh langsung dari gurunya yang melakukan kegiatan literasi di depan mereka. Diharapkan dari kegiatan ini peserta didik bisa berminat dan juga tertarik untuk melakukan kegiatan literasi dan membiasakan kegiatan literasinya. Karena dengan melihat contoh yang positif dari guru, maka peserta didik diharapkan bisa mencontoh hal itu dan membiasakan hal itu bagi dirinya sendiri, terutama dalam kegiatan literasi sesuai dengan topik yang sedang kita bahas ini. Kita tidak bisa langsung meminta peserta didik untuk membiasakan tanpa kita membiasakan dari diri kita sendiri. Oleh karena itu perlu untuk kita mulai dari diri dan juga mulai dari sekarang. Selanjutnya yang tidak kalah penting yaitu melibatkan orang tua dan juga komunitas. Orang tua berperan penting untuk mendorong minat dan meningkatkan kebiasaan peserta didik untuk melakukan literasi dari rumah, serta komunitas, yaitu elemen masyarakat yang bisa mendukung kegiatan literasi tersebut. Elemen komunitas di sini yaitu masyarakat yang bergerak di bidang literasi. Ketika orang tua juga dilibatkan, maka siswa atau peserta didik bisa meningkatkan kegiatan mereka dalam hal literasi di rumah dan juga mereka terbiasa untuk melakukan literasi. Kemudian komunitas di sini menjadi suatu faktor yang bisa memberikan faktor pendukung tambahan, yaitu dengan memberikan pembinaan atau pelatihan yang berkaitan dengan membaca, menulis, dan juga bedah buku yang berguna untuk meningkatkan kompetensi peserta didik khususnya dalam hal literasi. Apabila kedua pihak tersebut terlibat, maka peserta didik tentunya akan menjadi peserta didik yang memiliki tingkat literasi kritis yang tinggi dan juga pemahaman mereka bisa meningkat untuk membuat pengetahuan mereka dan wawasan mereka tentunya bisa bertambah banyak, dan juga keterampilan mereka tentunya juga akan terasah dan membentuk literasi kritis dan juga positif yang melekat dalam diri mereka serta bisa menjadi kebiasaan yang melekat dari dalam diri. Nah, baik, mungkin sekian dari saya berkaitan dengan topik 5 aksi nyata ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih.